Megatown. Saat ini salah satu stasiun televisi memberitakan tentang kejadian malam ini di Hotel Megatown. Dalam siaran tersebut tampak wartawan sedang meliput keadaan aula pertemuan di hotel yang tampak berantakan tersebut. Tampak juga mayat-mayat yang tumpang tindih dengan wajah disensor serta beberapa bagian genangan darah juga turut disensor. Sepasang lelaki dan wanita setengah baya sedang serius menonton acara itu dan tampak sangat terkejut karena mereka tahu bahwa itu adalah hotel mega milik keluarga Ramendra yang sedang merayakan hari peresmiannya malam ini. Sepasang suami istri ini adalah Tuan Abraham dan istrinya. Oh Tuhan, lihatlah betapa mengerikan berita malam ini, kata wanita separuh baya itu sambil menatap tak berkedip ke layar televisi. Itu adalah hotel mega, Bu, kata Tuan Abraham. Untung saja kau tidak diundang ke sana, Pak. Jika kau berada di sana malam ini, pasti aku akan menjadi janda, kata Nyonya Abraham. Siapa yang berani menyerang hotel itu di saat semua orang-orang besar sedang berkumpul di sana? Tanya wanita itu. Entahlah, Bu. Mungkin ini adalah tindakan dari musuh mendiang Ramendra. Atau mungkin juga musuh Robin. Ini karena aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa Robin telah bergabung kembali ke dalam keluarga itu, kata Tuan Abraham menduga-duga. Semoga saja Robin ini terbunuh di hotel itu, kata Nyonya Abraham dengan geram. Orang seperti Robin ini nyawanya sangat liat. Sangat sulit untuk membunuhnya, kata Tuan Abraham. Aku masih saja sangat dendam dengan Robin ini. Aku berdoa siang dan malam agar dia ini mati di depanku. Bagaimanapun nyawa Via harus ditebus dengan nyawa anjingnya, kata Nyonya Abraham menyumpah. Sabar, Bu. Dia dibunuh oleh orang pun aku sudah sangat bersyukur. Yang penting dia mati, kata Tuan Abraham pula. Mobil yang dikendarai oleh Robin, Simon dan Evander melesat dengan kecepatan tinggi meninggalkan Hotel Mega mencari selamat. Ketika tiba di jalan yang sepi, Simon yang bertindak sebagai sopir membelokkan mobil tersebut dan berhenti di pinggir jalan. Tuan Robin, kemana tujuan kita saat ini? Tanya lelaki berbadan tegap itu. Entahlah, aku juga sedang buntu. Kemana kita harus pergi? Simon, apakah kau mempunyai kenalan? Tanya Robin. Tidak, Tuan. Kenalanku hanya orang-orang kita saja. Aku tidak pernah bergaul dengan orang luar, jawab Simon. Bagaimana dengan MU, Evander? Tanya Robin lagi. Sama seperti Simon. Aku juga tidak pernah bergaul dengan orang luar. Jawaban yang sama keluar dari mulut Evander membuat Robin sangat kecewa. Celaka kalau begini, kata Robin sambil menurut keningnya. Kembali ke Villa Patrick tidak mungkin lagi. Itu sama saja dengan bunuh diri. Jika kita melarikan diri dari negara ini, kita membutuhkan 1 hari untuk mengurus dokumen palsu, kata Robin. Apakah Tuan tidak memiliki kenalan lagi yang bisa kita tumpangi? Tanya Simon. Tidur di mobil saja, Tuan. Atau kita bisa tidur di penginapan, ajak Evander. Kau gila, Evander. Saat ini mungkin anak buah Jerry sedang menyisir seluruh hotel dan penginapan. Bahkan mungkin bandara juga akan diawasi juga oleh mereka. Celaka kalau kita sampai ketahuan, kata Robin. Coba Tuan ingat-ingat lagi. Mungkin ada 1 atau 2 yang bisa menampung kita bersembunyi dalam 1 atau 2 hari ini, kata Simon. Lama juga Robin berpikir keras sambil mengurut-urut keningnya sampai pada akhirnya dia sedikit berteriak girang. Hah, masih ada 1 orang lagi kenalanku. Dia adalah Tuan Abraham. Dulu dia ini adalah mantan bawahanku sebelum proyekku bangkrut, kata Robin dengan wajah berseri-seri. Tampak seberkas harapan baru muncul di wajahnya yang sudah sedikit keriput. Ayo Tuan, Anda beritahu alamatnya dan kita akan ke sana sebelum anak-anak buah Jerry menemukan keberadaan kita di sini, kata Simon. Baiklah, kau jalan lurus sampai ke traffic light dan ambil jalan ke kanan, kata Robin. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Simon langsung tancap gas menuju ke arah yang dikatakan oleh Robin tadi. Sementara itu, Jerry yang meninggalkan Hotel Mega bersama Shutia telah tiba di Villa Ramendra. Jerry yang merasa harus berbuat baik kepada wanita setengah baya itu langsung mempersilahkan Shutia untuk turun dari mobil dan memperhatikan saja wanita setengah baya itu melangkah gontai ke arah pintu pagar villa itu.
Hati-hati Bibi. Anda sebaiknya jangan kemana-mana dulu. Istirahat saja dan jangan pikirkan apa yang terjadi. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Bukan salahku, Bey. Aku hanya mempertahankan diri. Jika aku tidak melawan, maka aku yang mati dibunuh oleh adik lelaki MU si Fardi itu. Kata Jerry segera memasuki mobil dan ingin berlalu meninggalkan Villa Ramendra tanpa menunggu jawaban dari Cynthia, namun tidak jadi karena dia masih ingin memastikan Cynthia baik-baik saja sampai masuk ke dalam. Setelah Cynthia memasuki villa itu, Jerry pun segera masuk ke dalam mobil dan berniat hendak pergi. Namun tiba-tiba dia melihat lampu di lantai 2 villa itu menyeruak keluar. Jerry dapat menduga bahwa bias cahaya yang keluar itu adalah karena jendela di lantai 2 itu terbuka sehingga cahaya lampu di dalam ruangan itu menyeruak keluar. Jerry tidak tahu untuk apa Cynthia yang baru saja dia antar sampai di villa membuka jendela tersebut, sampailah satu sosok melompat dengan kepala lebih dulu ke bawah. Akhirnya Jerry pun mendapat jawaban dari pertanyaan dalam hatinya atas tindakan Cynthia ini. Ternyata wanita itu nekat bunuh diri dengan cara terjun dari atas dengan kepala terlebih dahulu ke bawah. Oh Tuhan, mengapa mengenaskan sekali nasib MU Bay? Orang yang berbuat, kau turut terkena imbasnya. Kata Jerry dalam hati tanpa dia tahu bahwa Cynthia juga terlibat dalam rencana ini. Mungkin terlalu shock atau harapannya telah sirna, wanita setengah baya itu nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Rasanya sudah cukup aku membantu MU Bay. Jika aku ke sana untuk mengurus mayatmu, sudah pasti aku akan menjadi tersangka oleh pihak polisi. Sebaiknya aku tinggalkan saja. Semoga nanti ada yang melihat MU. Kata Jerry dalam hati lalu segera menyalakan mobilnya dan berlalu meninggalkan pagar depan Villa Ramendra itu. Saat ini, mobil yang dikendarai oleh Simon dan Evander yang tersisa untuk mengawal Robin sudah memasuki halaman rumah yang tidak terlalu megah. Rumah itu adalah milik Tuan Abraham. Setelah mereka tiba, Simon pun segera memilih tempat parkir yang agak terlindung oleh pohon-pohon cemara dan mereka bertiga langsung keluar dari mobil itu dan segera berjalan menuju ke arah pintu rumah tersebut. Orang yang berada di dalam samar-samar mendengar bel berdering dan satu suara memanggil nama pemilik rumah pun terdengar. Abraham, apakah kau ada di dalam? Ini aku Robin. Bukalah pintu rumahmu dan izinkan aku untuk penumpang hanya malam ini saja. Kata Robin dari luar. Itu adalah Robin, Pak. Apakah kau akan mengizinkan lelaki bangsat itu untuk memasuki rumah kita? Tanya Nyonya Abraham. Hahaha. Berputar roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak terlalu lama bagi kita menunggu Robin ini berada pada titik paling rendah dalam hidupnya. Mari kita sambut dia. Kata Tuan Abraham. Kau. Apakah kau masih ingin menjilat kepada manusia iblis itu? Kata Nyonya Abraham dengan suara tercekat. Kau akan tahu nanti. Bersikaplah yang wajar seperti biasa. Ingat, aku memiliki rencana. Jangan kacaukan rencanaku dengan kemarahan MU. Kita pasti bisa membalas kematian anak gadis kita. Kata Tuan Abraham meyakinkan istrinya. Tapi Pak, bagaimana caranya? Sudahlah. Kau tidak perlu memikirkan itu. Tugasmu adalah bersikap wajar. Jangan tunjukkan kebencian kepada iblis itu. Kata Tuan Abraham berpesan. Abraham, apakah kau ada di dalam? Tanya suara dari luar itu. Ada. Sebentar Tuan. Kata Tuan Abraham sambil membukakan pintu. Tuan Robin. Ada apa kau sangat tergesa-gesa seperti ini? Tanya Tuan Abraham berbasa basi. Kacau. Semuanya kacau. Sudah jangan banyak tanya. Aku hanya ingin penumpang menginap di rumahmu malam ini. Besok aku akan berangkat ke luar negeri. Apakah boleh? Tanya Robin sedikit memaksa. Oh, tentu saja boleh Tuan. Kau kan adalah mantan bosku. Silakan Tuan. Kata Tuan Abraham mempersilahkan. Hai terima kasih. Kata Robin cuek-cuek saja dan melangkah masuk seperti memasuki rumahnya sendiri saja. Abraham, aku lapar. Apakah istrimu bisa menyediakan makanan untukku? Tanya Robin. Wah Tuan, makanan kami habis. Sudah selarut ini. Mana ada makanan lagi? Bagaimana jika aku keluar sebentar membelikan makanan untuk Anda?
Tanya Tuan Abraham. Boleh juga. Jangan lama-lama, kata Robin. Baik Tuan. Jawab Tuan Abraham lalu bergegas ke bagasi bersama istrinya untuk pergi mencari restoran membelikan makanan untuk Robin.